Mengetahui karakter seseorang itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Karena dengan mengetahui karakter seseorang, kita bisa mengerti apa alasan dari tindakan mereka terhadap kita dan bagaimana kita menghadapi berbagai jenis orang dalam kehidupan kita, dan juga kita bisa mengerti kapan seseorang berniat buruk kepada kita. Mengetahui karakter orang lain juga akan membuat kita paham apa yang harus kita lakukan untuk disukai, untuk menghargai orang tersebut, dan untuk bisa menjadi semakin dekat dengan orang yang kita ajak untuk bergaul. Tapi sayangnya, mengetahui karakter orang lain bukanlah hal yang mudah. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara efektif untuk mengetahui karakter seseorang yang bisa kamu terapkan secara langsung. Kita langsung saja ke cara yang pertama. Cara yang pertama untuk mengetahui karakter orang adalah dengan memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Mempelajari karakter seseorang itu membutuhkan investasi waktu yang cukup lama. Ini semua tentang kebiasaan. Saat kita mengerti bagaimana seseorang terbiasa dalam bergaul dengan orang lain, kita akan memiliki kemungkinan yang besar untuk memahami karakter orang tersebut. Karena semakin sering kita bergaul dan melihat orang yang kita ingin tahu karakternya saat berinteraksi dengan orang lain, kita akan melihat banyak informasi tentang apa yang akan dia lakukan saat dia biasanya marah, apa yang akan dia lakukan saat dia biasanya tersinggung, saat dia bahagia, saat dia sedih, saat dia gembira, bahkan saat dia sedang banyak masalah. Kebiasaan untuk memperhatikan orang lain inilah yang bisa menjadi sumber informasi yang cukup banyak yang bisa menjadi kesimpulan bagi diri kita bahwa orang tersebut memiliki karakter seperti ini. Dengan membiasakan diri untuk melihat orang lain dalam berbagai situasi, kita akan paham apa yang harus kita lakukan saat orang tersebut dalam keadaan tertentu bersama kita. Misalnya dia sedang marah kepada kita. Kita akan paham apa yang harus kita lakukan maupun saat dia berada dalam emosi-emosi yang lain saat bersama diri kita. Kemudian cara efektif untuk mengetahui karakter seseorang yang kedua adalah dengan mengamati pola perilaku mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Lihatlah bagaimana mereka berperilaku setiap hari, setiap kamu bersama orang tersebut. Kita sebagai manusia cenderung untuk terlalu memperhatikan diri kita. Apakah kita melakukan kesalahan atau tidak kepada orang lain. Tapi untuk mengetahui karakter seseorang, kita harus bisa terjun langsung menghadapi orang tersebut dan fokus untuk memperhatikan bagaimana orang tersebut berperilaku. Cobalah untuk memujinya dan apa respon yang diberikan kepada kamu. Jika kamu memujinya dengan sering dan dia merespon dengan cara yang sama setiap kalinya, kamu bisa menyimpulkan kalau dia itu apakah orang yang suka dipuji atau dia adalah orang yang akan salting saat dipuji karena memiliki mental yang tidak sekuat itu. Kamu bisa membaca semua itu. Kamu juga bisa melihat saat kamu mencoba untuk membuat dia tersinggung. Respon apa yang biasanya dia berikan kepada kamu? Apakah dia akan membentak dan marah-marah? Apakah dia hanya akan tersenyum dan menghilang? Atau apakah dia hanya akan menasihati kamu bahwa apa yang kamu katakan telah menyinggung perasaannya? Semakin sering kamu bergaul dengan orang yang ingin kamu tahu karakternya, akan membuat kamu memiliki kesimpulan-kesimpulan pada akhirnya. Karena saat kamu bergaul, dan jika kamu fokus pada respon dan perilaku yang dia tunjukkan saat kamu
bertindak atau saat kamu memberikan sebuah masalah atau saat kalian sedang dalam sebuah masalah, kamu akan mengerti bahwa orang tersebut memiliki karakter seperti apa. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan langsung berhadapan dengan orang tersebut. Caranya adalah ajukan pertanyaan yang mendalam dan observasi respon yang mereka berikan. Saat kamu sedang duduk berdua dengan seseorang dan kamu ingin membaca karakter dari orang yang kamu sedang ajak bicara, kamu bisa mencoba untuk bertanya secara langsung dan secara mendalam terkait kehidupannya pribadi atau terkait masalah-masalah yang cukup personal terhadap lawan bicara kamu. Setelah itu, lihatlah respon yang dia tunjukkan. Kalau dia terlihat seperti orang yang cukup risih dan tidak nyaman dengan apa yang kamu katakan, kamu bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut bukanlah orang yang terbuka, melainkan cukup tertutup terhadap orang lain. Kamu juga bisa mengukur kedekatan kamu selama ini, kemudian respon yang dia berikan terhadap pertanyaan mendalam yang kamu tanyakan. Kamu bisa bertanya terkait hubungan pribadi dia dengan pasangannya, pendapat dia tentang masalah-masalah yang kamu hadapi, maupun terkait permasalahan yang dia sedang hadapi dalam keluarganya maupun dalam lingkungan pekerjaannya. Kumpulkan semua informasi yang kamu dapatkan dari respon yang dia berikan, yang pada akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang berada di depan kamu ini adalah orang dengan karakter seperti apa. Kemudian cara untuk membaca karakter orang lain yang keempat adalah dengan memperhatikan nilai dan prinsip dari hidup mereka. Cara untuk melihat bagaimana mereka menjalankan hidup dengan nilai-nilai yang mereka pegang dan prinsip hidup mereka adalah dengan melihat sejauh mana mereka bisa mentoleransi sebuah kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Kamu bisa mengukur batas normal atau wajar kesalahan yang dibuat oleh orang lain terhadap diri mereka. Kamu bisa juga mengukur prinsip kehidupan seseorang dengan melihat bagaimana mereka bersikap saat bekerja. Jika mereka itu bekerja dengan sangat teliti dan tekun, bahkan mereka memiliki integritas yang sangat tinggi dalam bidang pekerjaan mereka, mereka termasuk orang yang berprinsip kuat dan teguh. Apalagi jika kamu mencoba mengganggu mereka saat mereka fokus dengan apa yang mereka lakukan dan mereka memilih untuk menolak semua gangguan dan ajakan yang kamu berikan, walaupun semenarik apapun ajakan tersebut bagi orang yang kamu ingin ketahui karakternya ini. Karena semakin kuat prinsip seseorang, semakin matang orang tersebut dalam menjalani hidup, dan semakin bijaksana orang tersebut dalam memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Dan saat kamu mencoba untuk menggoyahkan prinsip seseorang dan orang tersebut ternyata mau untuk diganggu dan memilih untuk bermain dengan kamu daripada melaksanakan pekerjaannya, bisa dibilang orang tersebut bukanlah orang yang benar-benar matang. Mereka masih lebih menginginkan bermain-main daripada fokus pada pekerjaannya. Kemudian cara yang kelima adalah dengan meninjau rekam jejak orang tersebut dalam menghadapi rintangan dan masalah. Kalau kamu ingin mengetahui karakter orang lebih jauh, lihatlah saat mereka menghadapi masalah dalam hidup mereka. Jika kamu pernah berhadapan dengan sebuah masalah dengan seseorang di masa lalu, ingatlah bagaimana orang tersebut merespon masalah tersebut. Semakin besar masalah, kita bisa semakin jelas melihat karakter seseorang. Karena orang biasanya akan hilang kendali saat mereka terjebak dalam emosi-emosi negatif.
Jika kamu melihat mereka terlihat tetap tenang dan tetap santai walaupun mereka sedang dalam masalah yang menurut kamu masalah tersebut sudah sangat besar, bisa jadi mereka adalah orang yang benar-benar sudah terbiasa dalam menghadapi masalah dalam hidup mereka. Mereka bisa dibilang adalah orang yang kuat dan tidak akan goyah walaupun masalah yang mereka hadapi begitu besar. Berbeda halnya jika kamu melihat saat seseorang menghadapi masalah yang begitu besar dan mereka malah kebanyakan mengeluh dan kebanyakan menghindar dari masalah tersebut atau tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa diperkirakan bahwa orang tersebut adalah orang yang lemah dan tidak bertanggung jawab. Kemudian cara yang keenam untuk membaca atau mengetahui karakter seseorang adalah dengan mengamati bagaimana mereka merespon keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan bisa menjadi tolak ukur sematang apa dan sekuat apa mental seseorang dan bagaimana karakter orang tersebut. Kamu bisa melihat jika seseorang sedang mencapai sebuah keberhasilan yang menurut kamu sangat sederhana dan kecil. Tapi respon yang diberikan oleh orang tersebut adalah respon yang begitu luar biasa dan berlebihan. Orang dengan kebiasaan dan kecenderungan seperti ini biasanya tidak memiliki prestasi untuk dibanggakan. Makanya, mereka saat menghadapi dan meraih sebuah prestasi yang sederhana, mereka bersikap seperti mereka sudah mencapai segalanya. Karena orang seperti ini memang cenderung untuk menghindar dari keluar dari zona nyaman yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki pengalaman yang sedikit dan peluang untuk keberhasilan-keberhasilan yang besar yang tertutup rapat. Berbeda halnya jika kamu melihat seseorang mencapai sebuah keberhasilan yang sangat tinggi, tapi respon yang mereka tunjukkan justru biasa saja. Bisa kamu simpulkan bahwa orang seperti ini adalah mereka yang sudah mengalami pahit manisnya kehidupan. Mereka berjuang sudah sangat lama sehingga mereka memiliki dan mencapai banyak jenis kegagalan dan keberhasilan dalam hidup mereka. Yang mana membuat mereka paham bahwa keberhasilan yang besar yang mereka dapatkan hanyalah keberhasilan yang pasti akan berlalu, sehingga sikap mereka sudah terbiasa dan tidak seimpulsif itu. Hal yang sama juga berlaku bagi kegagalan-kegagalan yang dihadapi oleh seseorang. Jika seseorang bersikap terlalu berlebihan saat merasa gagal satu kali dalam sebuah percobaan dalam perjuangan mereka, bisa disimpulkan kalau orang tersebut jarang mengalami kegagalan karena jarang berusaha untuk mencoba hal-hal baru dan memperjuangkan sesuatu dengan serius. Maka dari itu, satu buah kegagalan yang kecil akan membuat mereka langsung merasa tertampar dengan kuat. Berbeda halnya jika mereka terbiasa saja. Banyak sekali kegagalan yang datang, yang silih berganti, tapi mereka kok merasa tenang dan ya biasa aja gitu. Itu karena mereka yang seperti ini sudah terbiasa dengan kegagalan dalam hidup mereka, yang membuat mereka menjadi orang yang kuat dan matang dalam menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Kemudian untuk mengetahui karakter seseorang yang ketujuh, caranya adalah dengan berbicara dengan orang yang dekat dengan mereka. Tidak ada yang lebih memahami seseorang selain orang yang dekat dengan mereka. Kamu bisa mengetahui karakter seseorang jika memang harus dengan cepat untuk membaca karakter orang tersebut dengan mendekati sahabatnya maupun keluarganya. Kamu juga bisa mendekati kekasihnya dan bertanya secara langsung. Dengan bertanya secara langsung dengan orang-orang terdekatnya, kamu akan memiliki kemungkinan yang lebih besar dan lebih cepat
untuk menyimpulkan karakter seseorang yang ingin kamu baca sebelumnya. Dan usahakanlah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang orang tersebut ke lebih banyak orang terdekat yang mereka miliki. Karena satu sumber informasi tidak bisa menjadi patokan yang pasti terkait karakter seseorang. Makanya kita butuh banyak informasi yang bisa kita akumulasikan dan jadikan kesimpulan terkait karakter yang sebenarnya nyata dan dimiliki oleh orang yang ingin kita ketahui karakternya tersebut. Sekian dulu dari program Diri kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.